Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita rahmatnya, nikmatnya, kesehatannya sehingga kita masih bisa berjumpa kembali walaupun 2 hari yang terakhir ini kami tidak membuat konten dikarenakan ada sesuatu aktivitas yang kita lakukan ya Syekh. Kebetulan kami juga berada di Tembilahan menghadiri acara buka bersama di kediaman Bapak Bupati Inhil. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali lagi untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan tentang agama, apa yang menjadi permasalahan kita di bulan suci Ramadan ini khususnya Syekh. Nah, namun sebelum kita melanjutkan pertanyaan ini, alangkah baiknya teman-teman jangan lupa untuk tetap mensubscribe, share, like, and comment agar video ini dapat memberikan manfaat bagi orang banyak dan kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu ajrun mislu fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama ketika dia menyebarkannya. Bukan begitu Syekh? Iya. Insyaallah. Baik Syekh, kita lanjutkan pertanyaan. Ada pertanyaan yang berasal dari abang kami, Bang Arsyad. Beliau berada di Tembilahan. Bertanya tentang bagaimana hukumnya orang yang tidak bisa melaksanakan sholat tarawih diakibatkan dengan pekerjaannya. Misalnya ada yang menjaga toko, misalnya itu untuk menafkahi sanak keluarganya, maka dia tidak bisa melaksanakan sholat tarawih. Ataupun misalnya dari bapak-bapak kepolisian yang sedang menjaga ketertiban lalu lintas ataupun sedang menjaga keamanan pada saat bertarawih. Bagaimana Syekh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi suatu wabarakatuh. pertanyaan sangat bagus. Karena sebenarnya semua amal perbuatan orang beriman semuanya bisa menjadi ibadah. Yang penting niatnya naik. Niatnya bagus dan setelah melaksanakan fardu. Salat tarawih ini adalah sunat, bukan fardu. Jadi dikenakan dia mungkin agak berat untuk melaksanakan tarawih, dikenakan dia kerja kalau menjual, kalau tidak menjual mungkin tidak ada makan untuk keluarga. Itu wajib. Talabul rizki faridatun ba'dal faridah. Mencari rezeki yang halal itu adalah fardu setelah melaksanakan fardu. Jadi ini fardu karena untuk menafkahi anak dan istrinya. Itu kan wajib. Jadi itu menjadi wajib. Jadi tidak mengapa kalau dia tidak dapat tidak mampu untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid mungkin ya. Kalau bisa agak baiknya fazkurullah katsira. Hendaklah berzikir kepada Allah SWT semasa menjual. Iya, sambil menjaga atau sambil bekerja, tidak bisa sholat tarawih, tapi mungkin lebih baik kita alihkan berzikir mungkin. Adapun polisi seperti di Makkah, memang ada polisi ditugaskan. Termasuk saya sendiri pernah ditugaskan di Masjid Haram menjadi pengawas dan pendidik. Masya Allah. Jadi itu menjadi pahala juga karena menjaga orang yang beribadah, menjaga keamanan. Jadi menjadi polisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting setelah selesai laksanakan salat fardu. Dan disertakan juga dengan niat beribadah kepada Allah meskipun dia tidak sedang sholat tarawih, tetapi dia beribadah kepada Allah menjaga keamanan orang yang sedang sholat tarawih. Masya Allah. Mendapat pahala. Kemudian apakah misalnya tidak mampu sholat tarawih di masjid, berarti apakah boleh dia lakukan sendiri di rumah? Boleh. Terus kemudian waktunya sholat tarawih itu sampai kapan Syekh?
sama dengan waktunya Isya. Sama dengan waktunya Lepas Isya. salat Isya sampai subuh. Sampai subuh. Artinya sholat tarawih itu bisa dilakukan setelah sholat Isya sampai dengan sholat subuh, atau mungkin ketika waktu selesai sahur atau mau sahur mungkin berhenti Syekh ya. Juga saya tambah sedikit. Iya. Masalah banyaknya tidak penting tidak ada patokan ya. Ya, tidak ada ukuran. Ya, karena Rasul mengatakan saya diperintahkan berpuasa pada bulan Ramadan pada siang hari, dan diperintahkan saya mendirikan sholat. Ya, tidak ditentukan sekian. Jadi memang kalau sampai kemampuannya dikarenakan sibuk, cukup 4 juga. Iya, tak jadi masalah. Mau 2 rakaat sudah selesai. Ya, artinya tidak ada batasan untuk berapa rakaat pun untuk melakukan sholat malam ataupun sholat tarawih. Kemudian ketika kita misalnya malam ini kita tidak sholat tarawih, apakah ada mengganti sholat tarawih itu untuk malam besok, atau istilahnya kodok? Kalau memang tertinggal hari ini, ya udah tertinggal sholat pahala tarawihnya malam ini. Kalau orang saleh begitu diganti. Oh, diganti ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengganti salat sunatnya setelah salat duhur dikenakan sibuk, dia mengganti salat sunat duhurnya setelah salat asar di rumahnya Ummi Hani. Ummi Hani. Cuma bukan Ummi siapa namanya? Istri satu, Ummi Salamah. Ummi Salamah. Ummi Salamah. Ummi Salamah. Ya, jadi artinya kalaupun tidak diganti tidak jadi masalah. Kalaupun pengen diganti di besok malamnya juga lebih bagus. Baik, mungkin itu pertanyaan yang pertama yang berasal dari abang kita Bang Arsyad. Semoga dengan jawaban Syekh dapat memberikan penjelasan yang sangat bagus dan dapat dipahami. Baik Syekh, kita melanjutkan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua tentang orang yang tidak bisa berpuasa. Biasanya orang yang tidak bisa berpuasa itu ataupun tidak dibebankan untuk berpuasa adalah orang yang sudah tua. Ya. Orang yang sudah tua itu tidak mampu untuk berpuasa, tapi dia harus membayar fidyah di setelah bulan suci Ramadan. Ya. Tapi bagaimana kalau hukumnya orang yang masih muda tapi tidak mampu berpuasa dan tidak bisa mengganti puasanya di hari yang lain dikarenakan suatu penyakit? Contohnya misalnya penyakit ginjal yang harus cuci darah. Nah, pertanyaan ini berasal dari saudara kami, abang kami Guntur. Ya, dia bertanya bagaimana orang yang masih muda, tapi dia tidak bisa berpuasa dan tidak juga bisa mengganti puasanya di hari lain dengan puasa, dikarenakan dia memiliki penyakit, contohnya, ya penyakit berat, contohnya mungkin penyakit ginjal yang harus rutin cuci darah, begitu Syekh. Kalau macam ini istilahnya sakit la yurja bur'uhu. Tidak diharap kesakitannya kesehatannya. Artinya penyakitnya penyakit berat. Jadi macam ini dihukumkan dia kenakan dia sakit begitu selamanya sama dengan orang tua. Orang tua. Jadi cukup membayar fidyah. Membayar fidyah ya. Oh, artinya tetap sama seperti misalkan seperti orang tua yang tidak mampu berpuasa tetap membayar denda. Atau Nah, itu mungkin pertanyaan dari Bang Guntur sudah terjawab bahwa jika memang saudara atau ada teman kita yang tidak mampu untuk berpuasa, kemudian juga tidak mampu untuk mengganti puasanya di hari lain, berarti dia cukup membayar fidyah dikarenakan dia sakit, memang betul-betul tidak bisa. Nah, baik, pertanyaan yang terakhir Syekh, masalah orang yang berpuasa tapi dalam keadaan dibius ingin melaksanakan operasi. Ada yang bius, bahasanya ada yang namanya bius secara lokal anestesi, kemudian ada bius umum dan bius spinal. Nah, mungkin saya juga kurang tahu bahasa biusnya ini, cuman yang jelasnya ada yang di bius paruh badan karena melakukan operasi, ataupun bius yang mungkin di tempat yang sakit aja. Nah, bagaimana hukumnya, Syekh? Kalau semacam itu hukumnya termasuk makruh. Makruh ya. Ya, tapi andainya dia memang
bagusnya tak usah di puasa. Tidak puasa. Nanti Iya. diganti. Nanti diganti di hari. Dikarenakan Iya. ada cek uang konsumer. Iya. Jika kamu sakit atau musafir, tidak mengapa diganti pada hari-hari yang lain. Ya. Demi juga untuk menjaga keselamatan Ya. atau darurat yang Ya, lainnya. dikarenakan Ya, darurat. dikarenakan darurat itu. Ya. Baik. Tapi andainya dilanjutkan karena rasanya masih bisa, ya bisa saja, tak apa-apa. Alhamdulillah 3 pertanyaan tadi sudah dijawab Syekh dengan baik dan jelas berdasarkan dengan sesuai tuntunan agama dan dalil oleh baik Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Semoga pertanyaan ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah khazanah keilmuan kita agar kita tetap bisa menjadi pribadi muslim yang baik dan meningkatkan tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kami akhiri, wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.